Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang kita peroleh hari ini mendapat keberkahan dan bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya Nana? Sehat semua? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam pertemuan ini kita masih diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu meskipun melalui media online atau daring. Untuk itu, tetap dijaga protokol kesehatannya ya, dan tetap semangat belajarnya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Benar sekali, materi minggu kemarin kita membahas mengenai menjadi pribadi yang berintegritas dengan perilaku jujur dan adil. Apakah anak-anak masih ingat dari pengertian jujur sendiri? Benar sekali, pengertian dari jujur sendiri adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Nah, dalam minggu ini, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai, diantaranya 3.6, yakni memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang kedua, 4.6, yakni menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Adapun indikator yang harus dicapai, yakni 3.6.3, yakni peserta didik diharapkan dapat menilai perilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip-prinsip. Yang kedua, 4.6.1, yakni peserta didik mencari kisah atau cerita mengenai seseorang yang jujur dan adil di sekitar lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di rumah. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mengembangkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi dan peran jujur dan adil. Yang ketiga, hikmah atau keutamaan perilaku jujur dan adil. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mengembangkan perilaku jujur dan adil. Ada 5 cara untuk mengembangkan perilaku jujur dan adil. Yang pertama, meyakini Allah Maha segala-galanya. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita perbuat. Maka dengan itu, kita diharuskan harus berperilaku jujur dan adil. Yang kedua, yakni terbiasa mengatakan kebenaran meskipun hal itu sulit untuk diucapkan. Yang ketiga, yakni menghindari berita bohong meskipun hanya sebagai candaan. Yang keempat, yakni menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan latar belakang. Yang kelima, yakni menghargai hak orang lain dan memberikan setiap haknya kepada pemiliknya. Yang kedua, kita membahas mengenai
fungsi dan peran perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dan adil ini memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang berkualitas, yang diimpikan oleh semua orang. Hidup yang berkualitas itu diukur dari terpenuhnya kebutuhan sehari-hari, mulai dari sandang, pangan, papan, dan lainnya. Nah, sebagai seorang muslim yang memiliki sifat jujur dan adil, sifat yang ada pada dirinya itu akan selalu menjaga agar pemenuhan kebutuhan itu diperoleh dari cara yang benar dan sudah dibenarkan oleh agama, yaitu dengan cara yang halal. Sedangkan sifat adil itu akan menjaga agar dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan tidak sampai merugikan hak lain. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai hikmah atau keutamaan dari berperilaku jujur dan adil. Yang pertama yakni hikmah mengenai perilaku jujur. Yang pertama, dapat dipercaya oleh orang lain. Kita berperilaku jujur, maka kita akan dapat dipercayai oleh orang lain. Yang kedua yakni terhindar dari sifat munafik. Ketiga yakni apabila kita bersifat jujur, maka kita diantarkan ke surga. Yang keempat, mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yakni hidupnya tentram serta damai. Yang keenam yakni dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan kebaikan. Adapun hikmah atau keutamaan dari berperilaku adil, yang pertama yakni meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni menjadi suri tauladan atau contoh bagi orang lain. Yang ketiga yakni dipercayai oleh orang lain. Yang keempat yakni menciptakan tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kelima yakni menciptakan keamanan dan kedamaian hidup dalam sekitar lingkungan. Yang keenam yakni mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuhkan sikap jujur dalam diri sendiri? Nah, untuk menumbuhkan bersikap jujur dalam diri sendiri, itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus jujur kepada diri kita sendiri, baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan lainnya. Yang kedua, yakni kita harus mengantisipasi segala perbuatan yang membuat kita merasa bersalah. Yang ketiga, berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang keempat, kita harus jujur dalam melakukan hal apapun. Misalnya saja jujur dalam bekerja, jujur dalam belajar. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengasih kalian tugas, yakni kalian mencari kisah atau cerita mengenai perilaku jujur dan adil yang ada di lingkungan kalian, baik rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Nanti dikumpulkan melalui WhatsApp group ya. Baik, kali ini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Perilaku jujur dan adil itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di sekolah saja, akan tetapi harus diterapkan di lingkungan sekitar, di rumah maupun di masyarakat.
Perilaku jujur dan adil itu merupakan sebagian dari hidup yang berkualitas. Maka dari itu, hikmah atau keutamaan perilaku jujur dan adil itu sangat besar sekali. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.